Halo guys, kembali lagi bersama channel ini, MBC Review. Di part sebelumnya, Chang Sheng telah ditangkap atas tuduhan mata-mata klan iblis. Setelah itu dalam upaya pembebasannya, Rong Er membantu Lulu dan yang lain, sehingga Chang Sheng dapat kabur dari pembatas penjara. Oke, kita lanjutkan. Inilah alur cerita Father of the Destiny part ke-18. Setelah Rong Er berhasil membebaskan Chang Sheng, dia saat ini melawan sang ratu. Walau dia tahu dia tak akan menang, tapi dia berjanji akan melawan siapapun demi menolong Chang Sheng, bahkan melawan dunia pun. Di situ Rong Er segera tumbang oleh sang ratu, dan kalung darah yang diberikan Chang Sheng kepada Rong Er tak sengaja jatuh dan diambil oleh sang ratu. Raut muka sang ratu seketika berubah, seperti terkejut menemukan sesuatu. Dia segera meninggalkan semuanya dan meminta Tetua Xin untuk bertemu dengannya nanti. Dan satu lagi, Rong Er akan ditahan di makam Tianzu untuk sementara waktu. Tak perlu waktu lama Tetua Xin bertemu dengan ratu. Tiba-tiba sang ratu sangat ingin tahu asal-usul Chang Sheng. Dan Tetua Xin pun menjelaskan apa yang dia tahu, bahwa Chang Sheng adalah murid dari mantan kepala utama Akademi Tradisional. Tapi entah siapa orang tuanya. Walau agak samar-samar, tapi sang ratu sangat begitu yakin bahwa ternyata Chang Sheng adalah putranya dan sekaligus pangeran kerajaan Zhou yang telah lama hilang. Karena darah Chang Sheng yang ia ambil dari Rong Er dapat bersonansi dengan darah sang ratu, atau bisa diartikan dapat ikut bergetar dan bergerak dengan darah sang ratu. Sebagai seorang ibu, dia sangat senang, tapi dia juga sangat sedih. Karena jika nanti Chang Sheng terlanjur benci atas perlakuan sang ratu selama ini. Untuk sekarang dia hanya akan berharap bahwa Raja Bai dapat membantu Chang Sheng. Di saat itulah salah satu pelayan kerajaan mendengarnya. Sepertinya pelayan itu masih anak buah dari keluarga Yaer, sehingga berita rahasia itu sampai juga di telinga Tian Hai Cheng Wu. Tapi sepertinya Tian Hai Cheng Wu belum bisa memberitahukan info penting itu kepada Yaer. Yaer hanya diperintahkan untuk membunuh Chang Sheng. Dengan melihat Chang Sheng yang kabur, pastinya akan melewati tempat yang bernama Lautan Rumput. Yaer didampingi oleh seorang penyihir untuk menghadang Lulu dan kawan-kawan di sana. Di lain sisi, Moyu terlihat mengunjungi Rong Er dan membawa apa yang diminta oleh Rong Er. Apakah itu? Ya, itu adalah tungku Zhou Dofu. Rong Er sepertinya akan kembali membuat pil yang pastinya untuk menolong Chang Sheng. Tak menunggu waktu lama, Rong Er kemudian segera melakukan persiapannya. Dan lagi-lagi dia terlihat memaksakan kondisinya sampai dia hampir sekarat. Sampai usaha Rong Er tak sia-sia, dia benar-benar dapat membuat beberapa pil. Akan tetapi tiba-tiba Qiu Sanju datang dan merebut pil tersebut. Dia sangat benci tentang kondisi Rong Er sekarang. Kenapa selalu membahayakan diri sendiri demi seorang Chang Sheng, di mana Rong Er sang wanita suci yang hebat dulu. Sampai Qiu Sanju malah membuang obat itu. Disusul Rong Er yang pingsan karena kehabisan tenaga. Di tempat lain, Chang Sheng telah dibawa dengan sebuah gerobak yang Tang Xiao pinjam dari orang yang lewat. Dan dengan itulah Lulu dan yang lain membawa Chang Sheng menuju ke kerajaan binatang. Singkat cerita, mereka sampai di Lautan Rumput. Dan sepertinya mereka sadar, di depan mereka ada mara bahaya yang akan menghadang.
Sekilas mereka ingin memutar saja, akan tetapi karena tidak ada waktu lagi, mereka akan menerobosnya. Dan apa yang mereka rasakan benar-benar terjadi, di mana terlihat penyihir dari keluarga Yaer mengeluarkan tekniknya dengan memunculkan beberapa monster yang disebut prajurit rumput. Terlihat Tang Xiao, Yuanpo, dan Kejian akan maju menghadapinya. Sementara itu, Lulu diminta untuk menjaga Chang Sheng dengan memakai jubah menghilang. Akan tetapi dengan pusaka yang dimiliki penyihir Yaer, dia dapat menemukan Lulu dan Chang Sheng yang bersembunyi. Dan saat itulah sang penyihir menyerang bagian belakang di mana Lulu dan Chang Sheng berada. Terlihat Lulu sekuat tenaga melawannya. Di lain sisi, di bawah alam kesadaran Chang Sheng, dia seperti meniti langkah masa lalunya. Dan entah bagaimana dia tahu, dia paham tentang pertanyaan yang disinggung tetua Sin waktu itu kepada Moyu, yang intinya tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sehingga saat itu juga dia mendapatkan kembali kesadarannya. Chang Sheng kemudian membantu Lulu dengan beberapa nasihat. Walau dia sudah sadar, sepertinya dia belum bisa mengontrol tubuhnya. Dan dengan perintah Chang Sheng itulah Lulu dapat mengalahkan penyihir tersebut. Disusul terlihat beberapa pasukan kerajaan Bai datang menjemput Lulu. Setibanya di kerajaan Bai, Lulu dan Chang Sheng langsung bertemu dengan Raja Bai dan Ratu Bai. Dan seperti biasa, Lulu memohon kepada ayahnya untuk menolong Chang Sheng. Akan tetapi terlihat Raja Bai tak bisa apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah jika Chang Sheng ingin mengakhiri penderitaannya, dia akan segera membunuhnya. Yang sontak membuat Lulu agak kesal. Raja Bai hanya ingin Lulu tak terlarut kesedihan melihat gurunya menderita. Tapi sepertinya itu tindakan yang salah. Di lain sisi, Tang Xiao, Yuanpo, dan Kejian ternyata masih berada di lautan rumput. Mereka hanya terus berputar di sana. Sepertinya mereka tersesat. Entah kenapa Lulu tak segera mencari mereka waktu itu. Mungkin saja Lulu terlalu fokus dengan Chang Sheng sehingga lupa mereka. Karena merasa ayah dan ibunya tidak bisa menolong gurunya, Lulu bertekad membawa Chang Sheng ke Gunung Suci yang dikeramatkan di kerajaan Bai. Dengan bantuan Yusa, Lulu dapat menerobos penjagaan gerbang kerajaan Bai dan menuju ke Gunung Suci. Singkat cerita, setelah Lulu berkuda beberapa kilometer, dia kemudian berhenti. Karena kuda Lulu tak bisa melanjutkan dari batas wilayah Gunung Suci tersebut. Sehingga Lulu akan menopang tubuh Chang Sheng ke gunung itu. Dengan tubuh kecilnya, Lulu terus melangkah dengan Chang Sheng yang ada di punggungnya. Langkah kecil itu terus menyusuri jalan. Dan setelah beberapa kilometer, sampailah Lulu dan Chang Sheng di puncak Gunung Suci. Dan mereka menemukan sebuah kuil. Ya, itu adalah kuil suci. Saat Lulu dan Chang Sheng mau segera ke sana untuk berdoa kepada Sang Dewi, mereka dihadang oleh seorang penjaga yang tak memperbolehkan mereka masuk. Dengan kejeniusan Chang Sheng meminta jika tidak diperbolehkan masuk, maka kita akan keluar saja. Sekilas penjaga itu mengiyakan, dan Chang Sheng menambah lagi, bagaimana kita keluar jika belum masuk? Seketika penjaga itu bingung dan seketika pikirannya ngelek dan mencerna apa maksud kata-kata Chang Sheng. Sehingga Chang Sheng dan Lulu berhasil masuk ke dalam kuil. Dan benar saja, Dewi itu benar-benar muncul. Lulu kemudian memohon kepada Sang Dewi untuk bisa menolong Chang Sheng. Sang Dewi saat itu hanya bisa mengembalikan kelima indera milik Chang Sheng. Dan itu pun ada suatu syarat, yaitu karena jiwa Sang Dewi sudah digunakan beberapa tahun lalu. Untuk saat ini membutuhkan jiwa lagi. Karena itulah jika Lulu ingin menolong Chang Sheng, dia diharuskan mengorbankan jiwanya dan menjadi dewi yang baru.
Dan untuk menjadi dewi itu sendiri harus melupakan perasaan semuanya tanpa mencintai seseorang. Sekilas dia tidak bisa. Dia tidak akan mampu melupakan Changsheng. Itu terlalu berat baginya. Tetapi kembali lagi, dia lebih tak bisa melihat orang yang dicintainya sekarat dan menderita seperti ini. Sehingga dia akan rela mengorbankan apa saja. Kemudian sang dewi memperlihatkan gambaran-gambaran masa depan tentang Changsheng yang bersama Rong'er. Bahkan di situ Changsheng dan Rong'er kemudian mempunyai seorang anak yang diberi nama Silu. Mungkin diambil dari nama Bailuheng atau Lulu, yang membuat Lulu bersedia menerima konsekuensi itu. Dia rela mengorbankan dirinya untuk melihat orang yang dicintai bahagia. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. 走上祭坛，迎接你的命运。惜金乌响，愿此。忘记爱上，眼看着满心的浪迹。好了，你的心上人已经恢复了五感。有一天，露露，因为露露是你最喜欢的。 Dan setelah itu Changsheng benar-benar membuka matanya kembali. Changsheng dapat bangun seperti sedia kala. Begini-begini Changsheng tak bodoh. Changsheng curiga apa yang sebenarnya Lulu janjikan kepada sang dewi agar dia dapat bangun. Saat itu Lulu menjawab dengan perasaan tenang walau hatinya sungguh hancur, bahwa dia berjanji akan menjadi dewi selanjutnya setelah dia mati dan menjaga klan binatang selamanya. Dia beralasan ini semua juga untuk klan binatang. Lulu tak bilang untuk menjadi dewi dia akan mengorbankan semua perasaannya. Dan sepertinya Changsheng juga tak tahu syarat itu. Setelah itu Lulu dan Changsheng kembali ke kerajaan Baidi. Dan sepertinya Ratu Bai tahu semua yang telah terjadi. Ratu Bai tak memarahi Lulu tentang Lulu yang mengambil keputusan menjadi seorang dewi selanjutnya. Dan Ratu Bai juga tahu konsekuensinya. Tapi sebagai seorang ibu, Ratu Bai hanya berkata kepada Lulu agar sekali-kali memperhatikan kondisi diri sendiri, karena Ratu Bai tahu anaknya seorang gadis yang keras kepala. Di tempat lain, klan iblis sepertinya merencanakan sesuatu. Terlihat Tang Hai yang terkurung dan menunggu eksekusi mati, kemudian dibebaskan oleh klan iblis. Tang Hai kemudian ditemui oleh Jubah Hitam agar kembali membantu klan iblis. Sekilas dia tak mau, begini-begini dia lebih memilih mati untuk keluarga Tang. Sepertinya Tang Hai dulu orang yang baik. Akan tetapi Jubah Hitam kembali menawarkan dan membujuk Tang Hai bahwa dia akan mendapatkan semua yang diinginkan jika dia melakukan perintah Jubah Hitam. Di lain sisi, Lulu yang tahu waktunya tidak banyak bersama Changsheng mencoba menghabiskan semua waktu yang tersisa sebelum ia lupa akan segalanya. Lulu kemudian mengajak Changsheng untuk melihat-lihat festival yang ada di kota Baidi. Dan tak disangka, di sana Lulu dan Changsheng bertemu kembali dengan Tang Xiao, Yuan Po, dan Kejian. Walau awalnya mereka bertiga dicurigai sebagai mata-mata klan iblis. Beruntung Lulu cepat datang. Mereka semua sangat gembira Changsheng sudah bisa bangkit kembali. Dan mereka juga diberitahu untuk menolong Changsheng, Lulu yang akan menjadi dewi selanjutnya. Di lain sisi mereka tak tahu semua konsekuensi yang akan diemban Lulu nanti. Di saat itulah mereka melihat seseorang yang mencurigakan. Dan saat mereka berhasil menangkapnya, ternyata dia adalah mata-mata klan iblis. Untuk tetap diam orang itu mengakhiri hidupnya. Dengan berita ada mata-mata klan iblis yang mencoba masuk ke kerajaan Baidi, dilakukanlah penjagaan ketat. Akan tetapi bukanlah klan iblis kalau tidak bisa memanipulasinya. Terlihat Nanke dan Qinli menyusup ke kerajaan Baidi dengan bantuan Kisha. Ternyata rencana Jubah Hitam dan Nanke adalah menghabisi klan binatang terlebih dahulu. Karena saat ini bulan purnama semakin dekat. Diketahui saat bulan purnama adalah waktu ketika Raja Bai dalam keadaan lemah dari biasanya.
Raja Bai adalah sosok yang sangat kuat. Tak seperti orang-orang klan binatang pada umumnya, dia dapat mengambil kekuatan dari bintangnya yang sangat besar. Cahaya bulan purnama sendiri akan mengganggu bintang para klan binatang. Walaupun begitu, itu tak cukup mengalahkan Raja Bai yang sangat kuat. Karena itulah klan iblis berencana akan memotong jalur bintang semua orang yang ada di kerajaan Bai. Untuk menjalankan rencana itu dibutuhkan pusaka Zoudofu. Apa itu? Itu adalah payung tembaga. Ya, itu adalah pedang payung yang ada pada Changsheng sekarang. Dan untuk merebut payung itu, seseorang akan ditugaskan. Siapakah dia? Dia adalah Tang Hai. Inilah kenapa Tang Hai dibebaskan oleh jubah hitam. Tang Hai mula-mula mengajak Tang Xiao untuk bertemu. Di sana Tang Hai menjelaskan bahwa keluarga Tang sudah hancur dan sebagian masih berada di kota Wenshui. Tang Hai menjelaskan bahwa dia kabur dari penjara dan saat ini ingin membangun kembali keluarga Tang. Awalnya Tang Xiao ragu atas penjelasan Tang Hai. Akan tetapi Tang Hai segera berkata, Tang Xiao seharusnya jangan selalu memperhatikan Changsheng. Ingat, keluarga lebih penting. Karena itulah Tang Xiao akan mendengarkan. Tang Hai berkata, untuk membangun kembali keluarga Tang, dia harus menggunakan harta keluarga Tang, yaitu payung tembaga. Tang Hai meminta kepada Tang Xiao untuk mendapatkan kembali payung tembaga itu demi keluarga. Karena bujuk rayu Tang Hai dan ada kata-kata demi keluarga, Tang Xiao akan mencoba membawakan payung tembaga itu. Di lain sisi, Changsheng menemui Lulu dan menjelaskan bahwa saat ini dia dapat menyempurnakan masalah meridian klan binatang. Mungkin karena saat ini Changsheng telah mendapatkan peta bintang. Tak perlu menunggu lama, Lulu langsung mengajak Changsheng untuk bertemu dengan Raja Bai. Tapi sebelum itu Changsheng bertemu dengan Tang Xiao. Dan benar saja, Tang Xiao berkata ingin meminjam payung tembaga itu. Karena memang itu awalnya dari Tang Xiao, Changsheng tak keberatan sama sekali untuk memberikannya. Selanjutnya tanpa basa-basi, Lulu memberitahukan bahwa gurunya telah berhasil menemukan cara mengatasi meridian klan binatang secara utuh. Sekilas Raja Bai dan Xiode yang ada di sana meremehkan Changsheng. Bagaimana mungkin semudah itu? Itu hanya omong kosong. Di saat itulah Changsheng kemudian membuktikan penemuannya kepada Xiode. Dan memang benar, setelah itu Xiode dapat menerobos kekuatan roh yang lebih tinggi yang selama ini menghambatnya. Diketahui kekuatan bintang roh klan binatang terbilang cukup besar, maka dari itu sulit mengendalikannya. Raja Bai sangat terkesima melihatnya dan mengajak Changsheng untuk mengobrol tentang cara detail penemuan itu. Dalam obrolan empat mata, Changsheng menjelaskan jika itu terjadi dengan cara memanfaatkan naluri roh yang ada pada diri klan binatang. Pelatihan kekuatan bintang klan binatang harus dibarengi dengan naluri roh. Secara kasarnya, jarak kekuatan bintang klan binatang dalam pelatihan sangat panjang. Maka dari itu, dengan memaksimalkan naluri roh, jarak kekuatan pelatihan akan semakin pendek dan mudah untuk mengontrolnya dan menerobosnya. Di tempat lain, Tang Xiao kemudian menyerahkan payung tembaga itu kepada Tang Hai dan tak curiga apapun. Dengan sudah mendapatkan payung tembaga itu, klan iblis memulai rencananya dan mempersiapkan formasi pemblokiran kekuatan bintang kerajaan Bai. Di lain sisi, Changsheng, Lulu dan kawan-kawan masih tak menyadarinya. Mereka masih senang ikut dalam acara festival. Di situ Lulu kemudian memberikan sebuah jimat keberuntungan lagi kepada Changsheng. Di sini sepertinya Changsheng sudah tahu perasaan cinta Lulu terhadapnya. Akan tetapi dia tak bisa membalas apa-apa karena cintanya masih kepada Ronger. Mereka semua masih berbaur dalam acara sampai tak terasa waktu sudah petang dan Changsheng merasa ada yang aneh karena saat ini dia tak bisa merasakan bintangnya. Changsheng segera sadar, ini terblokir karena kekuatan payung tembaga. Di saat yang bersamaan Changsheng diserang oleh Qixia yang sedang menyamar. Beruntung waktu itu Changsheng dapat menghindar dan Qixia segera kabur. Mendengar kejadian itu, Tang Xiao sangat menyesal telah percaya pada Tang Hai.
dan menjelaskan semuanya kepada Chang Sheng. Akan tetapi saat ini bukan untuk saling menyalahkan, yang terpenting adalah menggagalkan rencana klan iblis. Dan saat ini Chang Sheng khawatir bukan hanya dia yang diincar, melainkan kerajaan Bai, khususnya Raja Bai sendiri. Oke, sekian dulu alur cerita Father of the Destiny part ke-18. Akhir kata, wassalamualaikum.